Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah, amma ba'du. Al-Mukarram wal-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para tokoh masyarakat, para sepuh, para ajengan, para ustadz, para kiai, wabil khusus kepada Kiai Aceng, dan juga Sohibul Jalsa kepada Ustadz Uka, dan juga segenap para kesepuhan yang ada di tempat ini, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, dan juga segenap, tidak lupa kepada segenap aparatur pemerintahan desa, baik itu Pak RT, Pak RW, atau mungkin Pak Kubu atau Bapak Kepala Desa, dan juga terkhusus kepada Habibul Kiram Habib Abdurrahman Al-Jufri. Kita doakan mudah-mudahan beliau semuanya selalu diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah berikan kepada beliau semuanya kesabaran, keistiqomahan, keikhlasan dalam membimbing kita semuanya untuk menjadi manusia yang mulia di dunia sampai di akhirat, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mana tempat inilah yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, adalah tempat di mana kita belajar ilmu agama. Karena ulama kita sudah pernah mengatakan paling banyak orang masuk neraka itu bukan karena mereka meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan juga karena mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi faktor terbesar paling banyaknya orang masuk neraka karena mereka tidak belajar ilmu agama. Sehingga segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, diperintahkan kepada hambanya, dia tidak lakukan. Kenapa? Karena dia kira itu bukan suatu kewajiban. Seorang perempuan diperintahkan untuk menutup auratnya, dia tidak tutup auratnya. Kenapa? Karena dia kira bukan suatu kewajiban. Yang penting hati saya bersih, yang penting akhlak saya baik. Walaupun saya tidak menutup aurat saya, yang penting hati saya bersih. Kan Allah melihat kepada hati hambanya, bukan melihat kepada dohirnya. Nah ini kalau tidak paham masalah ilmu agama bisa berhujah seperti ini. Seorang perempuan yang mengupload wajahnya di media sosial, mau itu pakai TikTok atau di media sosial Facebook macam-macamnya, dia merasa itu bukan satu dosa. Kenapa? Toh saya ngupload juga saya nutup aurat,
saya pakai kerudung, saya pakai ini. Karena ketidakfahaman masalah ilmu agama. Tidakkah ingat bahwasanya Allah sudah berfirman, wala taqrabuz zina. Jangan kalian coba-coba dekat kepada zina. Segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada zina dilarang. Seorang ustadz guru ngaji ngajari seorang perempuan satu dengan gurunya laki-laki satu diharamkan, tidak diperbolehkan. Kenapa? Wala taqrabuz zina. Kenapa seorang perempuan kalau keluar dari rumahnya diwajibkan izin kalau dia belum menikah dengan orang tuanya, diwajibkan izin dengan suaminya kalau sudah dia menikah? Kenapa? Wala taqrabuz zina. Fitnah betul-betul dijaga. Tapi karena disayangkan tidak belajar ilmu agama, bahkan dengan kesalahannya berdalil, mencari hujah bagaimana saya ngupload di media sosial, saya punya wajah seorang perempuan tetap diperbolehkan. Kadang kita juga menyayangkan seorang yang berjualan dengan mungkin pakaian-pakaian perempuan. Ustaz Habib, saya tidak mengupload wajah saya. Iya, tapi Anda mengupload wajahnya orang lain di media sosial. Dan ini terjadi karena ketidakfahaman masalah ilmu agama. Dan juga dosa keharaman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tetap dilakukan. Kenapa? Karena tidak belajar ilmu agama, dan banyak yang seperti ini. Makanya tadi sudah kita dengarkan daripada beliau Kiai Aceng, memang kita harus belajar ilmu agama. Al-Habib Abu Bakar Masyhur Al-Adni yang ada di Yaman sana, di antara kiat-kiat kata beliau, cara-cara apabila kita pengen selamat daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, kata beliau, kuncinya belajar ilmu agama dengan istiqomah, bitalaki langsung, dan cari ustadz kayak ulama yang satu akidah dengan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, As-Sufiyah. Maka kita akan selamat. Semua kuncinya belajar ilmu agama. Apalagi tadi juga disampaikan oleh beliau Ustaz Uka, bahwasanya juga setiap orang itu yang punya ilmu agama akan binasa kalau dia tidak mengamalkan. Mengamalkan pun akan binasa kalau dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang tidak belajar ilmu agama. Maka betul-betul penting kita untuk selalu belajar ilmu agama. Makanya kita doakan beliau-beliau semuanya selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah, sehingga majlis ini selalu ada dan bisa menjadi cahaya bagi kita semuanya yang berada di tempat ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang masalah ilmu agama, maka kita akan menyadari siapa kita sebetulnya. Kita ini dinamakan Abdullah. Siapa Abdullah? Hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita di muka bumi ini punya visi dan misi yang Allah telah beritahukan kepada kita di dalam Al-Quran. Yang ini harus kita pegang. Apapun keadaannya kita harus ingat, saya ke muka bumi ini ada tujuannya. Dan ini Allah sudah tekankan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali mereka semuanya untuk ibadah. Saking Allah menekankan kita untuk ibadah dalam keadaan apapun, maka semua yang kita lakukan harus bernilai ibadah. Makanya tidak heran kalau Nabi kita Muhammad SAW pernah mensabdakan, pekerjaan dunia, amalan dunia, aktivitas dunia yang kita lakukan, tak kala dibarengi dengan niat yang baik, maka akan berubah menjadi amal soleh, akan berubah menjadi amal akhirat. Perkara dunia, seorang suami bekerja untuk mencari nafkah, itu suatu pekerjaan biasa, amal dunia. Tapi tatkala seorang suami bekerja dengan niat mencari maisha, mencari uang untuk istrinya, untuk anaknya, yang tadinya perkara dunia berubah langsung menjadi ibadah. Tapi ingat, Nabi kita Muhammad SAW juga mewanti-wanti kepada kita. Amal yang dilakukan seorang hamba amal akhirat, kata Nabi. Ada orang yang melakukan pekerjaannya adalah amal akhirat, suatu ibadah, suatu kebaikan, tapi dibarengi dengan niat yang tidak baik, dengan niat mencari dunia daripada amal akhiratnya, maka akan berubah, itu tidak mendatangkan pahala sama sekali. Hadir majelis taklim, niatnya bukan karena Allah. Belajar ilmu agama hanya cuma ingin melihat ustadz, kiai, ulama, habibnya saja. Datang ke tempat ini, walaupun gambarnya hadir majelis taklim, gambarnya akhirat, bentuknya ibadah, karena niatnya bukan karena Allah, niatnya bukan untuk mencari akhirat, maka tidak ada pahala bagi mereka. Maka tidak bosan-bosannya Al-Fadhil selalu mewanti-wanti, hati-hati.
Jangan sampai hadir majelis taklim karena ustadznya. Hati-hati. Jangan sampai hadir majelis taklim karena kiainya. Hati-hati. Jangan sampai hadir majelis taklim karena habibnya. Hati-hati. Nabi sudah mengingatkan tadi, bentuknya akhirat, bentuknya hadir majelis taklim, belajar ilmu agama, tapi niatnya bukan karena Allah. Niatnya pengen lihat ustadznya, pengen lihat kiainya, melihat ulamanya. Sehingga jangan heran, ada orang selalu nanya kalau majelis taklim, apalagi acara rutinan itu biasanya itu. Di telepon, Ustaz Uka, Habib Abdurrahman Al-Jufrinya ada ndak? Hadir ndak? Oh ndak hadir, oh iya, ndak datang dia. Kenapa bisa seperti itu? Karena datang ke majelis bukan karena Allah. Dan hati-hati saya ingatkan, di akhirat tidak akan dapat pahala orang seperti itu. Mulai saat ini perbaiki kita punya niat. Ini penting. Jadi jangan sampai kita ibadah tidak dengan ilmu. Yaitu yang disampaikan beliau. Nggak ada manfaatnya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Dalam kitab Safatuz Zugat, Ibnu Ruslan mengatakan di mukadimahnya, setiap orang yang beribadah bighairi ilmin, tanpa dasarnya ilmu, maka semua amal yang dia lakukan mardudatun, tertolak, la tuqbal, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi penting kita belajar ilmu agama. Dan ingat, kita ke muka bumi ini Allah perintahkan untuk ibadah. Makanya ulama kita selalu mengingatkan, kalau engkau kita semuanya mau melakukan aktivitas dunia, maka tatkala itu pikirkan, saya punya niat apa nih dalam kebaikan ini. Saya mau ke pasar, bagaimana saya ke pasar nilainya ibadah. Saya mau jalan-jalan keliling di kampung saya, bagaimana saya jalan-jalan di kampung nilainya ibadah. Dan itu harus selalu kita pikirkan. Kenapa? Karena kita hidup ini untuk ibadah. Sesekali boleh kita jalan-jalan dengan keluarga, tapi ingat, niatkan ibadah. Sampai dalam hadis yang lainnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan, artinya ibadah seorang hamba meninggalkan perkara yang sia-sia. Kata Imam Ghazali dalam syarah kitab hadis Arba'in Nawawiyah, di kitab Jawahirul Lu'iyah, dikatakan bahwasanya perkara yang sia-sia itu kalau kita lakukan tidak dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak dapat dosa. Meninggalkan perkara yang sia-sia itu, kata Nabi, itu ibadah, kebaikan. Kenapa? Saking kita ditekankan oleh Allah dan Rasulnya, semua aktivitasnya harus bernilai ibadah. Diamnya kita pun kalau perlu harus bernilai ibadah. Maka siapapun di antara kita saat ini sadari, kita semua dihadirkan oleh Allah semuanya untuk ibadah. Semuanya. Sehingga setiap kita akan melakukan apapun, tolong berhenti sejenak 5-10 detik, pikirkan, saya akan melakukan kegiatan dunia ini, bagaimana perkara dunia ini menjadi ibadah. Hadirkan niatnya di dalam kebaikan-kebaikan tersebut. Tapi hati-hati sekali lagi, jangan sampai kita melakukan perkara-perkara akhirat, melakukan ibadah, kebaikan-kebaikan, tapi niat kita bukan karena Allah, maka di akhirat tidak akan ada pahalanya sama sekali. Jangan sampai kita di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mana saya punya amal ibadah? Mana saya membaca Al-Qur'an? Mana pahala saya, Allah, saya sering hadir majelis karena Allah, tidak ada. Engkau selama ini hadir majelis taklim, selama ini engkau sholat, selama ini engkau sedekah, semuanya bukan karena aku. Engkau pengen mencari dunia di balik ibadahmu. Engkau pengen cari nama di hadapan manusia. Maka semuanya sudah engkau dapatkan di dunia, di akhirat tidak ada pahala bagimu. Bahkan dalam beberapa riwayat, ini orang dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beramal bukan karena Allah. Ingat, semua yang kita lakukan ini harus bernilai ibadah. Dan hati-hati sekali lagi, tolong niatnya dijaga. Sampai di zaman Nabi kita Muhammad SAW, ada seorang sahabat yang dikenal kalau berjuang itu totalitas. Setiap perang sama orang kafir selalu berada di barisan terdepan, paling depan. Setiap melawan orang kafir, paling luar biasa perangnya. Sampai sahabat-sahabat Nabi mengatakan, ini sahabat ahli surga. Tiba-tiba Nabi katakan, tidak. Dia bukan ahli surga, dia akan menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kaget sahabat Nabi.
Perangnya paling luar biasa. Kalau perang nggak pernah takut dia, paling depan. Kalau sudah perang, seperti singa yang dalam kelaparan, luar biasa. Tapi Nabi katakan, tidak sahabatku, dia itu calon penghuni neraka. Ternyata beberapa saat ke depan terjadi peperangan, ini sahabat meninggal dunia. Tatkala akan dikuburkan sahabat ini, tidak sengaja seorang sahabat membuka daripada bajunya, ternyata terdapat kain yang begitu mahal harganya yang disembunyikan oleh sahabat ini. Coba. Ternyata dia berperang, niat bukan karena Allah, makanya Nabi katakan dia termasuk penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sekelas sahabat. Makanya tolong niat dijaga. Apalagi kita pengen melakukan kebaikan apapun, pengen buat majelis taklim, pengen buat acara pesantren, apapun kegiatan, tolong niatnya harus karena Allah. Buka sejarah. Di dalam Ghazwatul Uhud, perang Uhud. Di dalam peperangan Uhud, dalam kitab Khulasah Nurul Yakin, kitab sirah yang tipis yang menjadi rujukan, kitab yang penuh dengan berkah, itu dikatakan dalam kitab tersebut kadan nasru an yakuna lil muslimin. Peperangan Uhud itu hampir dimenangkan oleh kaum muslimin. Tapi dalam akhir cerita, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dipukul mundur oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Kenapa pertanyaannya? Kenapa Allah berikan kekalahan kepada kaum muslimin dalam perang Uhud? Ini ada kaitannya dengan niat. Sebelum perang Nabi kumpulkan sahabat-sahabatnya. Di antaranya 50 seorang pemanah. Nabi katakan, wahai para pemanah, kamu standby di Gunung Uhud. Menang ataupun kalah, jangan coba-coba turun. Standby terus di sana. Menang kalah, jangan engkau turun, jangan pindah. Terjadi peperangan, kemenangan di depan mata kaum muslimin. Kenapa? Karena orang kafir kebingungan. Perang melawan sahabat-sahabat Nabi, fokus ke depan dari atas memanah. Mau ngejar yang mana, dari bawah menusuk dengan pedangnya, sehingga kemenangan di depan mata kaum muslimin saat itu. Tapi lihat, tatkala para pemanah ini melihat orang kafir sudah kocar-kacir, kemudian dilihat ghanimah harta rampasan perang yang banyak di depan mereka, akhirnya mereka melanggar daripada instruksi perintah dari Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka hampir semuanya turun ke bawah. Kepala pemanah mengatakan, hai sahabat, ingat Nabi Muhammad menyampaikan, menang kalah jangan turun. Lalu mereka mengatakan, kita sudah menang. Mereka turun. Apa yang terjadi? Khalid bin Walid putar dari belakang, digempur, akhirnya kaum muslimin, pemanahnya dibunuh, sampai akhirnya Allah berikan kekalahan kepada kaum muslimin. Para ulama mengatakan, kenapa kok Allah berikan kekalahan kepada mereka? Karena mereka tidak taat dengan perintahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka berperang, niatnya sudah bukan karena Allah dan Rasulnya, untuk mencari daripada harta. Diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapapun kita yang akan melakukan kebaikan, walaupun mungkin kata orang nggak mampu, tapi ingat, tatkala kita sudah punya niat yang baik, indanar Rabb, kita punya Allah yang maha kaya. Mungkin kita membuat acara, membuat pesantren, kegiatan apapun, mungkin kita mengandalkan orang yang di kampung ini, mungkin tidak ada. Tapi kalau kita punya niat yang baik, berdoa meminta kepada Allah, Allah gerakkan orang di luar sana, lewat di sini, ngeliat ada acara, dia bantu, selesai. Oleh karenanya sekali lagi, ingat, kita hidup di muka bumi ini semuanya untuk ibadah. Dan tatkala kita beribadah, tolong dijaga kita punya niat. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana Ustadz Habib agar kami bisa fokus maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Paling tidak di sini ada dua cara bagaimana kita berusaha untuk terus fokus beribadah agar kita takut kepada Allah untuk bermaksiat kepadanya. Yang pertama, selalu ingat kepada kematian. Kalau kita selalu ingat kepada kematian, tidak mungkin ada celah kita ingin meninggalkan kewajiban. Tidak ada kesempatan kita ingin bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Kematian di depan mata. Sampai dalam kitab Risalatul Mudzakarah, karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, dikatakan Nabi itu mau sholat itu bertayamum terlebih dahulu. Padahal di depan Nabi, tidak begitu jauh dari tempat Nabi, itu di depan sana ada air. Tapi Nabi bertayamum. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau bertayamum? Kan di depan sana sebentar lagi ada air. Apa kata Nabi? Memberi pelajaran kepada kita.
aku takut belum sampai ke sana aku sudah meninggal dunia. Itu sekelas Rasulullah merasa khawatir dengan kematian, sampai dalam kitab tersebut dikatakan kematian itu suatu yang gaib tapi pasti menunggu kita. Kematian itu mana? Siapa yang ada yang tahu? Tidak ada yang dapat bocoran sama sekali kematian seperti apa, kapan akan datang kepada kita. Itu suatu yang gaib tapi yang pasti akan menunggu dan menjemput kita pada saat waktunya. Maka hadirkan selalu di antara kita bahwasanya kematian ini selalu mengintai kita. Makanya kita kalau sedang acara ulang tahun atau milad, maka di situ kita harus selalu bersyukur kepada Allah dan selalu minta agar waktu kita dimaksimalkan ini untuk ibadah. Kenapa? Kalau kita ulang tahun setahun, makin dekat setahun kita kepada matian. Besoknya ulang tahun, makin dekat lagi kepada kematian. Maka cara yang pertama, hadirkan kematian selalu ada di antara kita. Mau berzina, naudzubillah min dzalik, hadirkan kematian. Bagaimana saya berzina, Allah cabut nyawa saya dalam badan berzina. Mau bekerja di tempat yang haram, mengambil uangnya orang lain, bagaimana saya mengambil uang orang lain, bekerja di tempat yang haram, Allah cabut nyawa saya. Pengen ngutang sama rentenir, pengen ngutang sama bank-bank riba, pengen beli mobil, beli motor, pengen beli rumah, pengen buka modal usaha, mengutang dengan bank-bank riba, hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau saya sudah berurusan dengan riba, kemudian sebelum saya menyelesaikan riba ini, Allah cabut nyawa saya. Sedangkan Nabi mengingatkan kepada kita, dosa riba ada 70 pintu dosa, dan paling ringannya seperti berzina dengan ibunya sendiri. Rasa takut ini yang harus kita hadirkan. Makanya kata para ulama, sebagian mengatakan bahwasanya krisis yang paling besar di zaman kita sekarang ini adalah krisis daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap orang tua punya rasa takut kepada Allah, tidak ada orang tua membiarkan anak perempuannya habis maghrib, habis isya keluar tidak tahu sama siapa. Kalau orang tua punya rasa takut kepada Allah, dia akan berikan pendidikan agama kepada anak-anak. Kenapa? Karena anak saya bisa nyeret saya ke neraka kalau saya tidak memberikan pendidikan agama dan mengingatkan kesalahannya. Seorang anak kalau punya rasa takut kepada Allah, nggak mungkin anak berani angkat suara di atas suara orang tuanya. Tidak berani seorang anak melawan perintah orang tuanya kalau seorang anak punya rasa takut kepada Allah. Seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, seorang alim, tidak mungkin dia curang dengan fatwanya. Yang haram dikatakan halal, yang halal dikatakan haram, hanya gara-gara mencari jabatan dunia yang sementara ini. Kalau seorang pejabat punya rasa takut kepada Allah, dia tidak akan dolim dengan kekuasaannya. Karena rasa takut dia tidak miliki, dia sangka kehidupannya selamanya, dia sangka kekuasaannya akan menyelamatkannya sampai di akhir hidupnya. Maka rasa takut inilah yang perlu kita hadirkan. Dengan kita mengingat kematian, rasa takut itu akan selalu muncul di antara kita. Yang terakhir, yang kedua, agar kita bisa maksimal selalu beribadah kepada Allah, takut untuk bermaksiat kepadanya. Ingat semua apa yang kita lakukan di dunia ini, dalam kehidupan kita ini ada tanggung jawabnya kelak di hari kiamat, siapapun kita. Mau Anda seorang Habib, tetap ada tanggung jawabnya di hari kiamat. Mau Anda kita ini seorang kiai, ustaz, ulama, tetap ada tanggung jawabnya. Anaknya Habib, anaknya ulama, anak pejabat, siapapun ada tanggung jawabnya kelak di hari kiamat. Hadirkan seperti ini. Kalau kita mendengar ada orang meninggal dunia, apa yang pertama kali diucapkan? Yang mengumumkan biasanya di masjid, di musola, apa yang diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa enggak cukup kalimat itu menyadarkan kita? Inna, sungguhnya kita semuanya lillah, milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Dengan harta kita, kekuasaan kita, kekuatan kita, semuanya tidak akan bisa menjamin kita pada saatnya kita akan meninggal dunia. Dan dalam meninggal ada tanggung jawabnya kelak. Sebelum kita menghadap Allah, sebelum kita sampai di akhirat, setelah alam dunia kita akan masuk alam barzah. Di situ kita akan ditanya oleh malaikat munkar nakir dengan pertanyaan yang sudah maklum, sudah kita ketahui semuanya. Tapi ingat, yang menjawab bukan lidah kita yang sekarang kita bisa berbicara ini, tapi yang menjawab adalah amal soleh kita. Malaikat munkar nakir akan datang kepada kita, tergantung amal daripada kita di dunia ini. Kalau kita termasuk orang yang soleh, taat kepada Allah, dan selalu meninggalkan maksiat, kalau bermaksiat bertobat kepada Allah, maka malaikat akan bertanya dengan lembut, kemudian kita bisa menjawabnya. Lalu malaikat munkar nakir akan mengatakan, naum makal arus. Tidurlah engkau seperti pengantin baru. Dia tidur
diberi nikmat oleh Allah di alam kuburnya sampai tidak sadar terjadi hari kiamat. Tapi orang yang tidak taat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, meninggalkan kewajiban, diingatkan ustadz, kiai, ulama, para habaib, tidak mau, tidak terima, maka dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir, dipukul oleh malaikat munkar nakir, disiksa sampai datangnya hari kiamat. Maka ingat sekali lagi, hidup kita di dunia ini cuma sebentar, Pak Bu, tidak lama, dan kita nggak tahu kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Dan ingat, semuanya ada tanggung jawabnya. Maka saya ingatkan yang terakhir kali, jangan korbankan akhirat kita, jangan korbankan surga kita hanya untuk dunia yang sebentar lagi akan kita tinggalkan. Jangan sampai gara-gara harta kita korbankan kita punya sholat. Ada sebagian orang gara-gara mencari uang, mencari harta, ditinggalkan sholatnya. Ada seorang perempuan diwajib untuk orang gara-gara pekerjaan dibuka kerudungnya, ditanya, kenapa engkau buka kerudungmu? Karena di tempat kerja saya harus membuka kerudung agar katanya maksimal untuk melayani customer, orang yang beli di tempat kerja saya. Maka ingat sekali lagi, semuanya ada tanggung jawabnya. Isma' syi'ta, kata Nabi, hiduplah dengan apa yang kau inginkan, fakama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat sekarang di dunia, di akhirat ada tanggung jawabnya. Engkau tidak peduli dengan hadis Nabi, dengan firman Allah, perkataan ustaz, ulama, tidak apa-apa. Hidup yang enak terserah. Engkau gak mau taat kepada Allah, maksiat kepada Allah, silakan. Tapi ingat, di hari kiamat, kata Nabi, engkau akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kau berbuat di dunia. Maka mudah-mudahan dengan sisa umur yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa maksimal beribadah kepada Allah, dosa kita semuanya diampuni oleh Allah, dan mulai hari ini mudah Allah istiqomahkan kita untuk taat kepadanya dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.